Ya, aspek teknis pertama ya, ini nggak ada materinya. Kalau materinya nanti bahaya juga ya. Nah, ini menurut saya ini kunci. Jadi, tapi teman-teman pasti tahu lah, bisa meraba-raba sebelumnya, atau mungkin udah dengar. Aspek teknis maupun non teknis, kalau di KPU provinsi kuat mana menurut saya kuat non teknis ya, kuat non teknis ya. Mungkin saya meyakini teman-teman lain juga bakalan bisa, atau mungkin kalaupun ada nggak bisa jawab saya nggak tahu ya, atau nggak sempurna jawabannya mungkin ya itu diabaikan. Jadi nggak terlalu ngaruh gitu. Saya meyakini itu, karena apalagi pertanyaannya cuma sebentar-sebentar. Dan tidak semua, kalau tidak semua bertanya mungkin soal lain ya. Nanti memang ada direkam, tapi apakah itu dilihat? Ya belum tentu gitu rekaman itu. Ya langsung kalau mekanisme FPT pleno itu kemungkinan ya langsung dilihat biodata ya dan lain-lain. Biodata menjadi kunci itu. Nah, kalau tadi tetap aspek teknis saya sampaikan ya. Jadi karena mungkin ya membekali teman-teman untuk mempersiapkan, kalau pasti ditanya dong. Nggak mungkin nanti kalau kemudian Anda mengedepankan aspek non teknis, kemudian aspek teknis diabaikan, kemudian ketika ditanya Anda nggak jawab apapun ya, plonga-plongo ya. Nanti yang akan memperjuangkan Anda mungkin akan sulit juga ya. Ya paling nggak Anda tetap siap ya yang aspek teknis. Meskipun demikian sekali lagi saya sampaikan, ini opini saya sekali lagi, ya kuat mana? Kuat aspek aspek non teknis, non teknis. Ya apapun namanya, apakah Anda nyebut orang dalam atau yang lain-lain ya. Tetapi begini, Anda harus pahami terkait dengan, ya kalau ini KPU yang tentukan kan KPU RI. Saya meyakini meskipun Anda di kabupaten, karena yang menentukan itu ujungnya di RI, Anda perlu melihat peta komisioner di KPU RI. Sama sebetulnya dengan Bawaslu ya. Ya mohon maaf, harus saya sampaikan bahwasanya petanya ya seperti rambu-rambu lalu lintas. Ya, ya nggak sama persis ya. Tapi kalau di atas kan adanya hanya hijau, merah, dan biru ya. Ya kalau mau lolos ya Anda harus menjadi bagian dari warna itu. Nggak bisa Anda menjadi warna putih gitu ya. Saya pikir Anda paham ya. Yang warna hijau, ya tahulah pasti ya. Ya teman-teman Yakuza gitu ya. Teman-teman himpunan ya. Kemudian yang merah ya KMNI gitu ya. Dan juga mungkin sebagai non muslim mungkin kalau apa namanya ada kalau di RI ada Mas Agus Milas gitu kan, tapi masuk di gerbong sana. Satu lagi ya dari PMI lah gitu ya. Kalau hanya tiga itu muaranya cuma ya ini saya eksplisitkan MI, MNI, PMI. Sudah itu. Ini mohon maaf tanpa saya ini ya. Ini realitas seleksi hari ini begitu. Ya, kalau Anda tidak di mana-mana, tidak di situ, kalau mau lolos serius, ya Anda harus menjadi bagian dari situ dalam bentuk misalnya naturalisasi. Dan sebetulnya ada simbol-simbolnya juga nanti polanya ya. Kalau yang merah sebetulnya lebih rapi ya, mainnya lebih rapi, lebih tertata. Ya, lebih rapi, lebih tertata. Itu berbasis dari PA ya, pengurus alumni ya. Ya ada afiliasi partai ya. Jadi saya juga ingin sampaikan seleksi hari ini tidak bersih dari partai. Sebagian ya harus membangun komunikasi dengan partai. Nah,
Dan itu ya kadang harus cepet-cepetan. Anda kalau punya teman yang kira-kira warnanya sama, mungkin Anda bisa kalah cepat. Kalah cepat. Sudah ketutup lah kira-kira begitu. Nah, jadi kalau 5 normalnya itu formasinya 221. Saya harus sampaikan itu kecenderungannya, kecuali untuk provinsi tertentu ya, yang basisnya mungkin menonjol, mohon maaf, misalnya kayak Jawa Tengah yang menonjol merah, maka mungkin porsinya merahnya kecenderungannya akan lebih banyak. Mungkin bisa 3 gitu ya, dari 5 itu bisa 3 atau bisa 4 bahkan. Tapi itu nggak ada rumus baku, tapi itulah ya 221. 2 merah, 2 hijau hitam, 1 biru ya, PMI, NU, PKB, NU dan seterusnya. Ya teman-teman pasti tahu lah, dulu mekanisme seleksi FPT KPU RI ini kan modelnya ini kan ya waktu itu kan udah jadi rumor publik, dan kalau Anda cari di Google juga masih ada jejak digitalnya. Misalnya ya Pak Hasim dulu diusung oleh siapa? Ya diusung siapa? Ya diusung oleh Gerindra misalnya kan. Satu. Mas Agus Milas sama Mas Yulianto Sudrajat dari Merah ya. Dari PDI. Kemudian Idam Holik dari Nasdem. Dulu yang bawa ya. Kemudian Persada Harahap dari Golkar. Afif Udin dari mana? PKB ya. PKB. Kemudian yang satu lagi Betty Epsilon. Terus itu dulu dari dia dulu 2 kaki dulu. Nasdem dan Gerindra. Meskipun kalau ditulisan di media-media saya cek itu tulisnya Nasdem, tapi dulu Nasdem Gerindra. Jadi yang mempengaruhi yang seleksi ini ya warna-warna itu aja. Kalau partai ya partai itu aja. Ya merah itu lebih dekat dengan PDI, saya harus sebut merek misalnya kan. Kemudian ini tadi saya sampaikan merah lebih solid ya. Biasanya lebih dari PA ya. Aktornya juga saya tahu gitu lebih mudah soalnya ya. Inisialnya aja AW gitu ya, pasti tam semua ya. Kemudian kalau yang MI ini ya, dari MI ini agak repot. MI ini patronnya banyak. Tergantung daerah itu bisa beda-beda. Patronnya banyak. Dan MI ini nyebar di beberapa partai. Relatif partainya nyebrang itu ya di Golkar, PDI ya. Golkar, PDI, Nasdem. Golkar, PDI, Nasdem itu MI. Kalau PKB ya, kalau yang yang PMI ya PKB aja. Ya, PKB juga sama dengan merah tadi, mungkin lebih firm lah. Jadi ya jalurnya tunggal. Yang merah tunggal, yang biru tunggal, yang hijau ini nyebar ini. Dan yang agak susah itu yang hijau. Hijau itu agak susah. Karena vaksinnya banyak. Vaksinnya terlalu banyak. Beda dengan ya kalau merah lebih mudah. Jadi itu dan ya saya ingin nyampaikan bahwasanya warna-warna itu yang berpengaruh, di luar itu relatif nggak berpengaruh, termasuk partai lain ya.
Misalnya Demokrat, PKS, PAN, Hanura atau apa ya, itu enggak lah, itu enggak. Enggak ngaruh gitu ya. Nah, jadi faktanya saya mengamati semuanya berkomunikasi dengan aktor-aktor itu, bahkan jauh-jauh hari, gitu. Jauh-jauh hari. Bahkan misalnya bisa jadi ketua KPU saja udah ini harus harga mati mas ini harus ketua KPU dan ya jadi gitu dan seterusnya gitu itu bisa jadi eh, kalau anda mau jadi ya diartikan sendiri lah ya anda harus merapat kemana cuma ini kalau merah ini tipikalnya ya ya ini ada layar-layarnya semuanya ada layar-layarnya kalau anda dari GMNI mungkin anda layar pertama ya pertama. Tapi kalau Anda bukan GMNI, ya misalnya Muhammadiyah ini yang nggak punya induk ya, mohon maaf. Yang misalnya merapat ke GMNI, maka dia layar kedua paling tidak. Layar kedua. Ya bisa jadi nanti diminta ada komitmen itu gantung. Ya. Ya saya tahu lah, tapi kalau yang itu mungkin saya nggak cerita lah. Komitmen ini ya tergantung masing-masing beda-beda. Eh, ya yang hijau hitam juga bisa aja naturalisasi, tapi mungkin akan diprioritaskan ya seperti itulah ya. Ada kalau darah birunya ya dari himpunan, kalau non himpunan kalau nggak ada ya Anda mungkin bisa masuk. Kalau himpunan ini Anda mau dari NU Muhammadiyah ini fleksibel. Tapi kalau yang PMI PKB ini harus NU ya, harus NU. Jadi kalau Anda dari Muhammadiyah mungkin agak sulit. Saya bilang nggak bisa ya, bukan bilang nggak bisa, tapi agak sulit. Ya tapi kalau untuk daerah-daerah yang mungkin basisnya memang non Muslim ya apa boleh buat ya mungkin saya nggak terlalu paham kalau itu ya misalnya di Bali ya di NTT atau di Sulawesi Utara gitu ya. Tapi kalau sepanjang ada warna-warna itu warna-warna itulah yang dominan. Warna-warna itu yang dominan. Ya kalau Anda di situ dari 10 besar itu Anda warnanya hanya tunggal maka Anda mungkin senang lah mungkin akan jadi tapi kalau kompetisi Anda itu banyak ya saya cerita aja lah. Kalau kami di DE dulu, saya hijau hitam ya. Ya sebetulnya dulu saya nggak ini ya, nggak menonjolkan itu karena memang kualifikasi inginnya ya. Tapi karena itu akhirnya dipetakan. Ya kalau di tempat kami ada 4 ya, di 4. Meskipun di DIY ini menarik. DIY ini akhirnya hijau hitamnya cuma 1. Di luar perkiraannya. 221. Mengapa demikian? Ya bisa jadi karena rumor yang saya dengar itu ditukar dengan daerah lain, provinsi lain, ditukar. Jadi di sana ngambil mungkin yang hijaunya agak banyak, di sini kurangi lah. Jadi komisioner itu ya mohon maaf bagi-bagi. Kalau di sana kita ngambil banyak, di sini ya dia harus dikurangi begitu. Gitu. Kapan harus banyak, kapan harus sedikit. Nah ini kalau dilihat menarik lagi gitu ya. Mungkin di sana harus banyak, ya daerah lain harus banyak, karena mungkin di situ ada alumninya yang lagi nyala. Sementara di sini mungkin dikorbankan. Begitu. Itu bisa apa namanya barter ya, barter antar daerah. Ini pola pengambilan keputusan FPT seperti itu. Nah, yang penting juga ini satu lagi yang Anda perhatikan itu core will. Core will itu core will-nya siapa? Mungkin ini kalau di provinsi ya, di provinsi.
itu kan RI misalnya korwilnya siapa gitu. Dia semacam punya hak prerogatif ya, menentukan siapa. Kalau misalnya yang lain nggak setuju ya nggak begitu pengaruh karena konses yang rumor lah ya, rumor aja. Rumor yang kita dengar itu ada konsensus bahwasanya di mana ini di tingkat RI ya. Nah, gradasinya di level provinsi saya kurang paham. Tapi kalau korwilnya itu maunya si A gitu ya, ya udah berarti itu potensial jadi. Jadi apalagi nanti korwilnya sudah A, warnanya apakah hijau atau merah atau biru ya, maka maka korwil itu warnanya misalnya hijau, maka yang potensi jadi ya dia kelompok hijau. Hijau atau masuk kelompok hijau ya. Maksudnya masuk kelompok hijau ya dinaturalisasi. Jadi korwil itu sangat berpengaruh. Ya termasuk kasus di DIY ini, korwilnya siapa ya dia maunya itu ya udah. Yang lain kalah karena apa? Ada konsensus. Kalau korwilnya maunya ini nggak boleh duta-atik. Tapi ini berlaku untuk KPU provinsi lah ya. Nah, sekali lagi untuk kabupaten kota, saya kurang paham apakah seperti itu. Karena kalau korwilnya basisnya, ini yang menentukan kan RI ini. Korwilnya misalnya si A gitu kan. Apakah dia semua kabupaten kota harus, dia hak prerogatifnya saya nggak tahu. Tapi kalau provinsi begitu. Tapi kan kabupaten kota ini kan korwilnya di bawah korwil provinsi. Nah, sementara provinsi ini kan nggak ngambil keputusan langsung. Ya meskipun bisa jadi pasti ada komunikasi lah, rekomendasi ya, saya maunya si A si B gitu, saya yakin gitu. Nah, kalau saya kabupaten ini saya mencoba memetakan ya Anda harus ya mungkin memetakan juga apa komisioner di level provinsi itu warnanya apa saja gitu. Dan Anda di situ nanti bagiannya kemana dan kalau bisa juga sinkron dengan di pusat gitu. Itu potensi jadi akan kuat gitu. Potensi jadi kuat. Ya memang ini kadang-kadang nguras energi. Saya sendiri mengapa gagal ya? Karena saya tidak bergerak ya. Saya mau bergerak pas di akhir dan sudah ketutup lah kira-kira begitu. Nggak mencoba itu karena ya nggak bergerak saya karena saya ingin menguji juga waktu itu tesis ternyata ya nggak berhasil juga. Jadi harus kalau mau berhasil jangan tiru langkah saya bergerak kecuali Anda itu putra mahkota ya. Putra mahkota itu maksudnya kalau Anda nggak bergerak pun sudah akan aman atau ada yang gerakkan itu atau ada orang yang menggerakkan lain. Tapi kalau Anda biasa-biasa saja ya pola seleksi sekarang itu menurut saya itu dan pengamatan saya di banyak provinsi yang provinsi teman saya yang kayak saya juga nggak berhasil juga ada beberapa ya dia soal kapasitas mungkin bisa jauh dari yang kepilih tapi ini yang kepilih ini bukan yang selalu terbaik ya bukan yang terbaik tapi lebih ke selera gitu. Selera dan mungkin selera warna itu kesamaan sama dominan gitu. Dan Anda mungkin nanti akan jadikan pasukan itu. Saya Anda warna hijau ya nanti harusnya dengan siapa dulu yang bawa. Meskipun memang ada ini ya tidak selalu garis lurus karena di RI kan 7 ya, di kabupaten kota 5. Kalau provinsi yang 7 enak mungkin bisa satu-satu lah selesai gitu. Kayak di ini kan nggak selesai. Ngemasnya nggak selesai dibagi habis satu-satu. Makanya kemarin surat dikit ya. Itu juga deklok lama, itu lama dekloknya. Dan ya termasuk isu ada barter lah sama dideklokkan itu dan akhirnya iya kepilih itu.
Nah itu teman-teman, apalagi saya punya banyak cerita, tapi tentu ada hal yang perlu saya ceritakan. Tapi ini secara garis besar yang saya kira teman-teman saya meyakini sudah dengar juga, dan saya mungkin menguatkan aja. Ataupun kalau nggak dengar ya ini saya sampaikan, ini realitas yang harus dihadapi. DIY mungkin nggak terlalu kental, kayak gitu ya DIY. Daerah lain itu lebih kental. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya dengar ya teman-teman saya mungkin berkunjung ke mana itu ya, ke komplek Dewan, itu biasa, dan sana itu kayak hilir mudik gitu ya. Kita belum pernah ke sana, maka gagal diantaranya ya. Nah ini saya nggak tahu, tergantung Anda mau milih jalan gagal atau jalan yang berhasil. Ya saya sampaikan, kecuali Anda sekali lagi ya, ini disclaimer kalau Anda itu orang kuat. Maksudnya Anda udah dekat sekali dengan misalnya, atau jadi simbolnya merah nomor 1 di kabupaten kota Anda, dan mungkin ada kedekatan secara person dengan yang jadi sekarang merah yang jadi di provinsi, dan kira-kira di RI juga ada ya, mungkin Anda relatif bergerak mungkin aman. Tapi kalau Anda biasa-biasa ya, atau ada kompetitornya ya, tapi kalau nggak ada kompetitornya ya mungkin bisa juga aman. Misalnya begini, ya Anda cuma satu-satunya, misalnya dari 10 besar itu Anda PMI sendiri ya, NU dan PMI sendiri ya, mungkin lebih pede ya, wajar gitu ya, nggak kemana-mana dan jadi mungkin wajar. Tapi kalau kalau ada kompetitornya misalnya 3 atau 4 itu ya jangan harap gitu. Dan Anda bukan misalnya putra mahkota, maksudnya enggak, ya sama-sama aja gitu ya. Tapi kalau Anda putra mahkota, maksudnya sebelum itu pun Anda sebelum seleksi Anda sudah dikenal, ikonnya apakah merah atau hijau, atau bukan, kalau nggak ikon ya pemimpinnya lah ya. Merah, hijau atau biru itu, maka ya mungkin nggak butuh effort yang besar. Cukup di rumah komunikasi pun bisa mungkin ya. Tapi kalau yang itu ya yang biasa-biasa dan kompetitornya ada, menurut hemat saya kalau mau jadi harus bergerak. Gitu kira-kira. Ya oke, mungkin ada tanggapan ini, maaf ya ini kelas yang agak sedikit buka-bukaan ya. Tapi saya coba ini ya dalam batas-batas hukum yang masih aman lah. Gitu. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada feedback ini, saya yakin teman-teman tertarik yang ini ya, yang non teknis. Karena menurut saya sendiri pun ini porsinya lebih besar. Ya 70% lebih lah mungkin. Setidaknya 70% mempengaruhi kelolosan FPT Anda. Itu yang tidak tertulis ini. Yang non teknis ini. Kalau Anda biasa-biasa aja, wah saya nggak ini Mbak, ikut kemana-mana, mohon maaf, mungkin Anda potensial nggak dipilih. Kecuali kalau Anda didekati ya. Ya kalau didekati ya dimasukkan salah satu kelompok ya mungkin rezeki Anda. Nah kalau saya ya mungkin sedikit flashback seleksi Bawaslu 2012, 2017, saya nggak bergerak. Maksudnya ya hanya seleksi ikut, kalau yang mendekati itu ada, tapi di ujung ya, di FPT. FPT didekati, jadi bukan saya yang mendekati, justru ada pihak yang mendekati, ya karena latar belakang kita dipetakan semua gitu, terus nanti dalam batas komitmen yang aman. Komitmen aman itu maksudnya ya nanti kalau jadi ya membantu adik-adik kegiatan perkaderan gitu-gitu kan biasa lah. Nah, nanti dia jadi donatur, bukan donatur partai loh ya, donatur ya aktivitas apakah HMI, GMNI, PMI itu kan masih aman. Ya, kalau sekarang ya saya nggak mau berkata.
rumornya liar gitu ya. Rumornya. Oke, ada silakan kalau mau feedback lah gitu. Halo malam Mas, bagus. Sudah saya duga nih Mas Erwin ini mesti ini. Ya silakan. Ya, apa kabar Mas? Ya sehat-sehat. Ini turut ini juga Mas. Aduh, saya juga kaget juga Mas, bagus nggak lolos ini, termasuk yang kaget juga gitu. Cuman tidak bisa berkata apa karena memang ya kenyataannya memang sekarang seperti itu gitu. Mungkin ada banyak faktor non teknis Mas. Cuman ya saya kan juga ikut tes KPU bukan dari sekarang tapi udah lama Mas. Cuman yang saya ingin tanyakan apakah rumor ini kan ada juga rumor yang tadi Mas mungkin Mas Bagus belum sebutkan bahwa ada beberapa yang ekstrim gitu ya minta bayaran begitu Mas. Nah itu yang saya itu terang-terangan dan itu memang diminta dibuka. Kalau dia nggak jadi dia dibalikin, tapi prosesnya lama. Tapi sudah diminta di awal. Apakah itu Mas Bagus dengar juga untuk di daerah DKI Jogja gitu? Makasih Mas. Ya, ini pertanyaan susah jawab. Kalau rumor dengar ya dengar gitu. Cuma apakah jadi berhadapan? Ya. Jadi kalau rumor, saya juga ada rumor-rumor kalau ini ketemu ini nanti keluar uang dan seterusnya gitu ya, kelompok ini juga ada gitu. Ya rumor itu ada lah gitu. Apalagi dulu kan waktu RJP juga terang-terangan kan. Ketua Komisi 2 Bang Doli itu menyampaikan ini kok saya dengar ini ada ini nih. Ya itu karena ya KPU ini kan bertahap kan. Bawaslu relatif serentak itu ya. Ya rumor itu ada gitu. Bahkan sudah di koran itu aja kan ada di online. Ya itu cerita-cerita itu juga muncul gitu ya. Cuma ini kan saya kan bukan A1. A1 itu ya kalau ketemu langsung. Ya sebetulnya ada dari satu kelompok itu ada tapi saya nggak turuti gitu. Udah lah saya ketemu satu kelompok gitu Mas. Gitu Mas Erwin. Siap ya Mas. Terima kasih Mas. Mau nyari jalur yang aman nggak lolos ya. Tapi nggak tahu lah, saya nggak bersumber. Ya karena kan apa namanya ya mungkin rezekinya dan ya mungkin ada, memang mereka sudah ada tadi komitmen ya paling komitmen yang non uang lah ya non uang itu kali ya. Ya kalau rumor yang uang juga saya dengar gitu aja. Kalau pernah ketemu pernah satu sekali kelompok itu dan ya saya nggak mundur mungkin rekaman ini nanti nggak saya share ya. Yang tadi saya bagi 2 sesi ya. Ini disaksikan aja. Nanti saya repot juga nanti di share terus ada teman-teman yang share ke ini. Ini pun kalau ada yang mau video repot juga ini saya. Disclaimer ya ini untuk forum ini aja lah ya. Sharing gitu. Oke, Siap yang Mas. lain. Mas, izin. Ya, Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga kedengaran suara Mas. dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya juga salah satu peserta yang puji Tuhan alhamdulillah lulus Ya, ya. masuk ke 10 besar di Itu salah provinsi satu mana? kabupaten Sulut. di Sulawesi Utara, Oh ya. Ya. Mas. Sebenarnya saya langsung to the point saja mau bertanya karena kebetulan juga kalau bicara mengenai keikutsertaan saya ini, saya juga termasuk newcomer dan pemain naturalisasi nih, Mas Bagus. Newcomernya Nah, sih nggak saya masalah, ingin naturalisasinya udah paling. Ya, terus. iya, dan, saya ingin minta pandangan Mas Bagus. Ya langkah-langkah yang sudah saya ambil sih sampai dengan saat ini positif. Karena kalau dia nggak positif kan berarti nggak bisa sampai 10 nih.
apalagi naturalisasi. Pandangan Mas Bagus sendiri, karena kebetulan juga memang di salah satu kabupaten kota yang saya ikuti ini ada dua, ya sebut saja nih apa, hijau hitam sama biru nih yang seiring berjalan nih begitu. Nah, pandangan Mas Bagus sendiri kira-kira itu dikatakan dua kaki atau gimana ya Mas? Itu yang pertama. Kemudian kalau dibandingkan peluangnya, ya mungkin bisa bantu untuk memberikan pencerahan jalur yang mana begitu. Mungkin itu sih Mas Bagus yang ingin saya minta pendapat lah, sharing-sharing sedikit. Terima kasih Mas. Ya ini soal, oke mungkin saya sedikit ini juga cerita ya. Mungkin kan tadi Mas Stefan ini ya saya tangkap pertama naturalisasi, terus kalau nggak seperti itu nggak sampai tahap ini. Saya mengartikan memang sebelumnya udah ada tahap itu. Apa naturalisasi udah di tahap sebelumnya, udah ada ini ya, komitmen ke sana. Kalau saya sendiri kemarin banyak yang nanya dan dikira apa namanya ya, mungkin apa sombong atau menyembunyikan. Saya jujur nggak, misalnya ke tim sel nggak pernah saya komunikasi. Ya kalau ada senior yang mengkomunikasikan, ya. Tapi kalau komunikasi langsung nggak gitu ya. Sedikit tapi ini ya mungkin beda ya. Karena DIY ini menurut saya itu standarnya nggak beda dengan provinsi lain, itu kadang udah biasa kayak gitu. Nah, terkait dengan apa tadi, saya nggak koalisi apa tadi ya, Joitan sama Dua kaki. dua kaki ya, Dua. nggak tahu. Cuma ini ya, justru yang saya dengar itu, tapi ini karena Sulut barangkali daerahnya beda ya. Kalau yang rata-rata ini mohon maaf, itu biasanya merah itu koalisinya dengan biru, hijau hitam tinggal kalau di Jawa ini. Jadi makanya ketua-ketua itu kalau nggak merah ya biru, yang hijau jarang. Mungkin di blok Jogja, Jawa Tengah ini kan jarang. Jawa Barat mungkin masih ya. Masih. Saya tuh malah dulu menduga itu ada kaitannya dengan pilpres. Dulu kan bukan saya menduga, tapi dalam pembicaraan itu ada hubungannya dengan pilpres. Sebelum Anies koalisi dengan Caimin, maka dulu apa namanya, ya Caimin karena dulu di Gerindra dan bagian dari kubu pemerintah ya maksudnya ya. Maka dulu rumor itu terasa terkonfirmasi bahwasanya terasa ya, rasa-rasanya ya, merah itu berkoalisi dengan biru gitu ya. Di DIY sendiri yang berkembang seperti itu. Merah dengan biru, hijau ditinggal. Jadi hijau selalu kalah gitu ya. Hijau itu selalu kalah. Nah, tadi terkait dua kaki ya. Dua kaki ini saya kurang paham. Maksudnya seseorang bisa, saya sih mengartikan itu aja Mas, paling berkoalisi gitu. Kalau berkoalisi mungkin iya. Kalau Anda cermati mungkin atau mungkin dengar cerita Bawaslu ya, itu Teh Loli kan sampai mohon maaf ya, pingsan terus dan di rumah sakit ya, dan sebagian itu tidak mengikuti pleno sesungguhnya dan diwakilkan oleh TA apa ya, TA-nya, yaitu karena apa, dia kalah koalisi juga, kadang-kadang koalisi itu kayak saya lupa ya, kalau Bawaslu momennya Anies sama Caimin udah gabung belum ya. Nah, tetapi kemarin juga pertanyaannya ketika pasca gabung ini mempengaruhi nggak? Nah, kalau informasi sementara sih yang kita dengar tidak mengaruh gitu. Tapi mungkin bisa jadi Sulut pertanyaan beda atau di daerah lain cerita bisa jadi mungkin koalisinya tadi ya
merah dengan biru dengan hijau hitam ya, dengan hijau ya. Ya sangat mungkin juga kalau di Sulut mungkin ya, di Sulut. Tadi saya diminta komentarnya apa? Ya bisa jadi mungkin dalam proses sekarang jadi kayak wajar-wajar aja. Si Loli tadi saya sampaikan, dia sampai gitu karena orangnya banyak dihabisin, terutama Jawa Timur. Jawa Timur basisnya NU, PMI-nya berkurang drastis. PMI-nya berkurang drastis dibanding periode sebelumnya. Makanya dia sampai pingsan. Ya ini yang rumor kita dengar ya, dia beban itunya tinggi dan seterusnya. Sementara yang laki-laki ini berkoalisi aja, ya perempuan sendiri. Udahlah bebannya ganda gitu. Nah kalau proses sekarang ini ya sangat mungkin Mas. Jadi ya wajar, saya mau bilang akhirnya wajar gitu. Nanti setelah selesai seleksi ya udah akan jalan sendirinya juga, asal kecuali kalau yang melanggar hukum dan ketahuan ya mungkin kalau ada pihak-pihak yang mendekati kan bisa berseri gitu. Tetapi kalau yang hanya koalisi-koalisi gitu masih wajar dan aman. Maksudnya enggak dalam ruang DKPP karena pengambilan keputusan itu memang ruang politik yang bisa jadi harus karena ngambil keputusan tidak semuanya sama, kadang harus voting gitu. Voting itu biasa gitu. Jadi power sharing, ya, bagi-bagi kekuasaan akhirnya biasa karena ini proses politik. Itu Mas saya memahami tadi dua kaki ya akhirnya wajar juga. Dalam kompetisi seperti ini akhirnya ya ini kan jadi kayak arena berpolitik, bermain, bersiasat bagaimana kepilih gitu. Itu Mas. Ada lagi Ya, di baik. belakang. Terima kasih Mas. Ya, gimana? Oh, terima kasih terima kasih ya. Kalau mau memperdalam nggak apa-apa atau mengkonfirmasi ulang. Siapa tahu maksudnya beda. Yang lain ada lagi? Atau sudah paham semua ya? Dan ini menariknya sekarang ini FPT duluan ya. Saya yakin nanti plenonya tetap di ujung. Cuma karena KPU ini kan karena banyak ya. Jadi ya bisa jadi plenonya sudah mulai lebih awal karena jumlahnya banyak, dicicil gitu. Dicicil. Mungkin nggak ujung banget, maksudnya ujung menjelang AMJ ya. Mungkin bukan seperti itu. Nah kalau sebelum pleno itu masih ada ruang lah. Cuma masalah masih ada ruang bergerak dalam tanda kutip. Nah apakah soal kedahuluan yang lain itu soal yang berbeda gitu. Jadi pelajarannya memang makin awal makin baik gitu. Mas, kalau mungkin ada bocoran terkait dengan tahapan setelah FPT sampai ke pleno itu tidak ada waktu yang baku ya Mas. Misalnya seminggu mungkin setelah FPT atau gimana. Ya itu memang nggak diatur dan itu justru ruang fleksibel dari KPU biar dia nggak terikat. Tapi saya menduga aja ya, karena ini jumlahnya banyak provinsinya kayak Jawa Tengah ini kan provinsi besar, terus mana ada Jabar juga ya, ada Sumut, kemudian ada Jogja, mana ada Sulut, ada ini ya Kalbar juga ya, saya kurang paham. Ada tadi saya lihat kelihatannya ada sekitar 7 sampai 9 provinsi, kabupaten kota meskipun Jawa Tengah tidak full juga ya, tapi mayoritas di di periode ini. 9 provinsi, 91 kabupaten kota. Oh ya betul, 91 kabupaten kota di 9 provinsi. Nah itu ya
lumayan banyak nih menurut saya. Gelombang ini agak banyak. Ya KPU tentu akan hitung mundur lah ya. Misalnya AMJ-nya kan 24 Oktober ya. 24 Oktober dia 91 kabupaten kota ini setiap hari bisa FPT berapa, nanti harus ditarik mundur. Tarik mundur dan ya misalnya 2 hari sebelum, jadi 2 hari sebelum tanggal 24 kan harus sudah diumumkan ya, misalnya. Karena harus, kalau dilantik di Jakarta kan harus prepare untuk pesawat dan seterusnya teman-teman di daerah. Nah itu sekarang tanggal ya 30 ya, besok 30. Pelantikan 24, berarti 24 hari lagi. Ya kemungkinan, makanya saya jadi logis. DY besok udah FPT. Mungkin bisa jadi ya, saya nggak tahu di dalam. Mungkin kayak DY disuruh duluan, nanti dipelor duluan kali ya. Nanti setelah itu provinsi mana lagi itu, ya meskipun kadang-kadang itu kadang-kadang ada yang nggak urut juga, tapi saya meyakini urut, maksudnya misalnya DIY ya, kabupaten kotanya selesaikan dulu. Misalnya nanti ada yang nggak tuntas di sini, nanti barternya dengan daerah mana mungkin nggak dicatat pasti. Kalau seandainya ada barter, kecuali kalau barternya hanya antar kabupaten dalam provinsi. Kalau lintas provinsi, saya menduga mungkin hanya dalam provinsi ya kalau ada barter gitu. Oke, jadi perkiraan saya mungkin tanggal 7 udah mulai ini, Mas. Bisa jadi sudah mulai 7 atau 10 lah ya, 10 lah. 10 sampai 24, 10 hari. Oh. Ini tergantung KPU juga sih, kadang bisa cepat, kadang enggak. Ya maksimal ya, tanggal saya meyakini seminggu sebelum itu, ya, mungkin tanggal 15 lah udah pleno. Maksimal udah pleno ngambil keputusan. Ya ini kan nanti proses di provinsi, terus disampaikan ke RI gitu ya. Nah ketika disampaikan RI, itulah waktu di mana paling cepat KPU RI pleno ngambil keputusan. Saya belum ngecek ya, kalau DI ini kayak karena 5 kabupaten kota kayaknya saya lupa tanggal 2 Oktober apa ya, udah selesai. Misalnya 2 Oktober selesai, tanggal 3, 4 dikirim ya. Ya tanggal 6, 7 misalnya kalau mau KPU udah bisa pleno DI dulu. Bisa jadi. Kalau Jateng kan enggak. Jateng lebih lama. Mulainya 4 Oktober dia. Nanti surut 3 Oktober ya. Oke. Oke Mas. Jadi kira-kira itulah ya. Ada yang lain lagi? Izin Mas. Ya silakan. Iya, kedengaran nih Mas. Iya, dari Medan ini Mas, Kabupaten Karo. Oh Karo ya, oke. Iya, kami besok itu FPT-nya Bang. Iya ya. Oh besok udah itu. Besok Mas, jam pukul 2 itu kami. Iya ya. Jadi kan kita kan dari organisasinya GAMKI itu Mas ya. GAMKI atau PIKI atau GMKI itu ya. Kira-kira gimana powernya itu kita cenderung ke merah gitu Mas. Karena tadi yang saya dengar penjelasannya itu kan Gimana, sorry Mas. yang Karo gimana tadi? Bisa tulang Mas. Powernya kita organisasi GAMKI itu atau GMKI atau PIKI itu ke KPU RI-nya gimana Mas ya? Ya ke merah lah, banyak ke merahnya. Itu mungkin. Tapi merahnya kan itu GMI-nya kan putra mahkota gitu. Ya ini tergantung ini juga sih. Apa misalnya karakter di anatomi inilah, komposisi penduduk di Karo, misalnya di sana muslim non muslim misalnya itu berapa persen. Saya meyakini ya mungkin ada proporsi lah, masih ada, kalau banyak ya mungkin ada pertimbangan lebih dapat peluangnya besar juga. Mas Agus Melas itu kan kalau nggak salah dari GMKI ya. Iya. Iya Mas, ya Mas.
Nah, mungkin akan lebih nyambung ke sana gitu, Mas Agus Melas gitu. Eh, saya dulu terus terang nggak mendekati beliau karena saya tahu mesti punya jalur sendiri kan. Saya mungkin lebih mendekati ya Bang Parsa, Mbak Betty sama Idam ya. Tergantung golongan masing-masing gitu. Kalau jenengan Mas Antonius Bangun ini karena GMKI juga ya. Ya Iya Mas, Gamki juga. ada berapa Gamki, dari Piki, 10 orang ini yang GMKI berapa orang? cuma satu Mas. Di situ karo komposisi muslim non muslim berapa persen? Eh, 80% non Muslim Mas. Oh ya, Anda peluang jadi lah itu. Saya meyakini Anda peluang jadi. Ya, udah akurat itu Tapi Mas. yang non Karena muslim banyak juga ya dari 10 yang non muslim banyak. ada 4. Yang dari 10 4, yang apanya non Muslimnya 6. Sebentar, dari 10 itu yang non muslim berapa? 4 atau 6? Yang non Muslim 4. 4 ya. Yang berarti yang 3 orang selain Anda itu apa backgroundnya? PPK Mas. Hah? PPK. Apa itu? Gereja? PPK Apa? penyelenggara tingkat kecamatan Mas. Oh, bukan itu. Warna-warna. Jangan itu. Kuning Mas. Golkar maksudnya. Iya, Golkar ya. Enggak, maksudnya GMNI kah atau Ya, kalau HMI mungkin enggak ya karena non muslim kan. HMI Mas, itu kalau yang Muslimnya HMI Mas. Yang muslim HMI enggak, yang ini kan asumsinya Anda berkompetisinya juga dengan non muslim. Iya, ya benar. Non muslim 3 tadi itu 6 kami Mas. 6 Mas. Oh, non muslim 6. Iya. Berarti yang 5 lainnya ini background organisasinya apa? Bukan background pekerjaan loh ya, bukan organisasi. Organisasinya saya pun kurang tahu. Nah, itu Anda harus memetakan itu. Hanya dari unsur gerejanya aja Mas. Oh, gereja ya. Wah, kalau gereja Iya. berarti ya, tapi kelebihan Anda ini di GMKI. Kalau yang lainnya mungkin hanya gereja aja kan. Iya benar. Saya pun Jadi dari ya, gereja juga, dari Gamki juga gitu. ya, lebih khusus gitu ya. Ya kayak sama dengan Iya. NU ya. NU yang PMI sama NU biasa lain. Lebih kuat NU PMI lah gitu ya. Selesai Gitu Mas ya. buat NU kultural nggak terlalu kuat itu. Yang NU PMI Iya. kuat. Ya kira-kira begitu. Jadi Anda Memang tapi dari ya awal saya itu mereka kompetitornya dibantu komputernya yang bisa IPTI naturalisasi itu. itu. Bisa naturalisasi itu. Bisa naturalisasi ke ya tadi Anda nyebut kuning ya. Bisa aja kuning itu misalnya kalau di situ yang sedikit mana? Misalnya apakah HMI-nya atau Anda mungkin saya yakin akan dipetakan merah Anda. Non muslim merah. Dari awal merah, Bang. Nah, merah kan. Iya. Nah, kalau yang lain bisa yang non muslim tadi bisa jadi merapat ke kuning, bisa juga Golkar atau Gerindra. Ya partainya cuma 5 itu ya. Pemain seleksi ini cuma 5. Di sini di ceritanya hanya merah kuning hijau Mas. Ya merah kuning hijau itu kan PDI, Golkar, oh NU itu dia. NU tuh PDI Taruh NU terus kuat Golkar Mas. kok sama NU enggak. NU ini partai Itu apa itu? Dan partai itu. Apa? biasanya sini PKB? Sana NU-nya PKB. ke kuning dia, Pak. Ke Golkar. Oh, NU-nya ke Golkar. PKB. Iya. PKB kecil, PKB. Besar sini, Mas. Oh, besar ya. Berarti mungkin nah pertanyaannya begini, Mas. Dari 6 itu pokoknya dari 10 besar itu. Misalnya ya,
ini kan asumsinya ada slot merah, ada slot hijau, Iya. ada slot, saya nggak bicara partai ya, bicara Kuning, warna ini biru gitu ya. kuning. Nah, Biru sini nggak dengar, Mas. maksudnya PMI, NU lah, NU itu. NU Oh sangat iya, biru iya, gitu. iya. Karena di PMI tadi jaketnya kan biru. Jaketnya biru. Nah, pertanyaannya besar begini. Di situ ada istilahnya tadi apa ya? Misalnya dia darah birunya enggak gitu ya. Misalnya kalau nggak ada darah biru berarti naturalisasi. Ya, kalau naturalisasi ini yang mungkin agak susah ditebak. Maksudnya bisa jadi yang teman Anda yang gereja tadi bisa aja dia misalnya di situ orang misalnya orang NU-nya nggak ada, mungkin dia akan ngambil merapat ke NU. Misalnya ya meskipun non Muslim tapi merapat ke kelompoknya NU bisa juga gitu. Atau kelompoknya apa ya hijau hitam itu bisa juga yang di MI. Ini memang yang menarik di situ. Tapi kalau ada darah birunya, maksudnya ada PMI, ada GMNI atau GMKI lah gitu, satu lagi apa ya HMI, PMI, GMNI itu ya, itu darah biru lah. Maksudnya darah biru dari kelompoknya masing-masing. Tapi kalau nggak ada, kemungkinan dimasuki yang lain dengan jalur naturalisasi. Naturalisasi. Gitu. Nah, sebaiknya Anda juga inilah melihat maksudnya Anda nggak buta peta lah. Jadi teman-teman yang lain tuh apa dan potensinya kemana. Bisa juga ke merah juga. Merah kan mungkin nggak hanya satu. Nggak hanya Anda misalnya kan. Bisa jadi Anda kan misalnya berdua gitu kan. Atau bertiga. Ini tergantung juga peran partainya. Kemarin partainya apa? Sana mayoritas apa? PDI. Berapa persen? Iya, Mas. PDI, Mas. Berapa persen? Sini kalau PDI itu 80%, Mas. Karo. Bisa 3 itu merah itu. Tapi isunya udah 2 katanya. Pertama memang 3 katanya, Mas. Tapi sekarang udah 2 katanya. 1 untuk NU. Oh gitu. Ya Iya. kalaupun yang 2 pasti Anda masuk kan di dalamnya. Saya yakin Anda masuk. Yang merah itu. Maksudnya Anda pasti masuk, yang satu diperbutkan teman Anda gitu. Kelompok merah. Itu. Kalau saya nggak tahu nih ya. Ini kalau seleksi kalau mikirkan masuk dulu ya mikir diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda mikirnya itu harus ketua ya memang misalnya harus ada yang jadi ketua dari kelompok Anda ya baru memikirkan dapat jatah berapa gitu. Kalau jatahnya 3 Saya nggak bisa pernah ketua. mikir, nggak pernah mikir jadi ketua, Mas. Jadi anggota aja udah syukur kali itu, Mas. Ya kan sekarang promosi begitu, yang kelompoknya paling besar ya ketua lah gitu. Iya. Kecuali kalau dia pendatang baru, DIY ini ada fenomena menarik ya. Saya di bawah tuh DIY ya. Itu istilahnya di sini itu komposisinya PMI 1, GMNI 2, MI 2 ya. 221. Menurut saya itu komposisi yang normal ya. 221. Ketuanya itu PMI ya. Karena PMI berkoalisi dengan merah. Yang merah ini pendatang baru semua. Jadi dia mengambil tanggung jawab ketua juga masih bingung kan, belum punya pengalaman. Ya akhirnya yang PMI ini yang kebetulan punya pengalaman. Nah gitu. Saya ini jadi pengamat aja lah, jadi pengamat. Itu juga sudah jadi masukan besar sama kami, Mas. Ya, Iya. ya kalau menurut saya Anda KMKI mesti punya senior kan. Tinggal dikomunikasikan sama Agus Melas itu gimana. Jadi itu kalau Anda udah itu jadi. Iya, sekarang kan yang buat saya galau itu, Mas, di provinsi kami gugur gitu. Hah? Oh, provinsi. Di provinsi.
Provinsi Sumut ya. Iya, Ini sebentar, saya menarik ini Sumut. iya. Sumut ini dari 7 petanya yang merah berapa, hijau berapa, biru berapa? Eh, dua-dua, 7 kok. mana ya? 7. 7 katanya. Iya, Yang HMI 7, berapa orang? 4, 2, 1 katanya. Yang HMI berapa? Aku Yang nggak kenal semua di situ ya. HMI katanya 4 sih. HMI 4. 4. Iya. Kalau HMI 4 itu benar itu. Karena DE itu dibarter dengan Sumut kemarin ini. Ini menyebabkan saya terlempar itu. Gitu Mas ya. Ya, di sini himpunannya jadi 1 kan, cuma 1. NU-nya yang banyak. Maksudnya PMI-nya 2. PMI normalnya cuma 1. Dapat 2. Dibarter dengan Sumut. Berarti Sumut minta banyak itu PMI. Di sini diisi PMI gitu. Jadi Iya. ini bikin saya terlempar itu Sumut itu. Kalau PMI-nya 4 benar. Saya nggak kenal tuh ini siapa. Ya, ada cerita itu dibarter dengan Sumut Mas. Waduh, ini kacau ini Sumut ini. Itu PMI-nya diborong ke sana semua itu. Itu. PMI 4 ya. Berarti yang merahnya berapa? Yang merahnya 3 Mas. Oh ya. Oh, masa nggak ada biru? Nggak ada biru ya? Nggak ada PMI? Ada 1. 1. 4, 3, 1, 8. Nggak, salah tadi jumlahnya. 3 kali mungkin M-nya. 3, 3, 1 Mas. 3, 3, 3, 3, 1. 3, 1. 3, 3, 1 udah banyak juga itu. Saya nggak tahu. 3, 3, 1. Ya bisa jadi di barter sana bisa masuk, masih masuk. Angka 3 masih masuk. 3, 3, 1. DY di barter Sumut. Aduh, kacau. Saya jadi terlempar. Coba nggak di barter masuk saya. Nggak ada kelas ini. Oke, oke. Udah aman santai. Saya juga menikmati aja. Mas, terima kasih Mas. Ya, itu ya sharing ya. Jadi ya, saya pikir itulah ya minimal Anda bisa komunikasi apakah langsung atau nggak langsung ya sampai Mas Agus Melas tuh selesai barang. Yang penting Anda waktu FPT nggak kelihatan bodoh gitu aja. Ditanya ini ya bisa jawab. Kalau ditanya apapun nggak bisa jawab repot juga gitu. Nanti malah ini bermasalah juga gitu. Ya yang teknis tetap Iya. penting gitu ya. Oke. Tadi kan saya terlambat masuknya Mas. Mungkin bahannya nanti bisa di-share di grup Oh iya ya Mas nanti ya. di-share. Biar saya belajar malam Iya ini. ya di-share. Oh besok ujian ya? Karena Besok saya FPT? Iya besok Mas. Iya. Berapa? Besok Mas. Pukul 2, pukul 14. Oh masih siang. Ya. Oke. Ada lagi? Izin Mas Bagus. Ini saya feeling saya tepat ini. Kamu Memang tuh provinsi mana ya, Erwin ini? saya Kalbar Mas. Ini ngeri-ngeri sedap ini bahasannya tama malam ini. Mana? Pontianak? Enggak, saya feeling saya ikut FPT ini apa memang saya meyakini Mas Bagus akan buka-bukaan juga ini. jadi jadi makanya saya bela-bela ikut karena saya berpikir wah ini kayaknya infonya lebih menarik ini kalau yang FPT sekarang gitu karena ya bukan teknis Ya, gitu tapi lebih banyak udah nggak ada beban. teknis ya memang ya karena faktor nggak ada beban tapi ya resikonya juga sama Mas yang Mas takut direkam kita juga sebenarnya yang lagi tes ini takut juga direkam gitu kan. jadi jadi yang rekam saya juga nggak punya kepentingan kalau saya. iya Mas. Kecuali Jadi, kalau Anda ya, memang pesertanya ada dari daerah Anda lah. Anda ya itulah makanya kita pilih-pilih juga mana yang tidak bisa sampai kena pasal kan begitu. Jadi
Ya memang menarik gitu apa fenomena itu memang udah dipelajari dari lama dan sama lah bacaannya juga pemetaan yang Mas Bagus sampaikan itu juga sudah kacamatanya itu sudah sama dengan saya di sini begitu. Jadi ya Mas Bagus nyebut biru saya paham, Mas Bagus nyebut kuning saya sudah paham. Jadi ya kalau ibaratnya cara mainnya itu kita sudah tahu gitu. Tapi memang tergantung ya usaha juga ya. Bukan juga ini kalau saya pribadi ini saya nanya dulu masalah teknis ya Mas ya. Tadi kan Mas Bagus menyebutkan uh, dua komposisi segala macam. Cuman memang yang ada faktor perempuan kan Mas 30% di situ kan. Jadi yang membuat kota itu mau tidak mau perebutan yang laki-laki ini tinggal 4 begitu kalau di kota atau di provinsi kan 5 misalnya. Nah, itu satu itu sudah slotnya itu sudah pasti wanita begitu. Cuma saya nggak tahu ya kalau ada beberapa provinsi atau kabupaten yang tim selnya atau misalnya berani laki-laki semua begitu apa perhitungannya apa perempuannya memang nggak mampu sama sekali atau memang tapi biasanya kalau saya lihat setidak mampunya pun tetap dilantik begitu. Jadi karena mengikuti kota, ya maksudnya bukan tidak mampu gimana ya, tapi secara teknis nilai-nilainya tuh jauh begitu dibandingin yang lain begitu. Tapi karena faktor 30% itu sehingga itu diikutkan. Ini bukan berarti tidak setuju ya, tapi itu akan menambah perhitungan juga gitu buat teman-teman yang ya tinggal slotnya tinggal 4 begitu kan, ditambah lagi dengan tadi warna-warna begitu Mas Bagus. Terus pertanyaan selanjutnya, ada kemungkinan nggak Mas? Kalau saya belum sampai FPT Mas, karena ini baru mulai lah ya, baru Ya, ya. baru CAT sama ini. Cuman uh, ya proses penjagalan ini ya mungkin Mas Bagus juga ya apa ya kita juga meyakini gitu ya itu di beberapa tempat ada. Tapi kalau dengan perkembangan yang sekarang dengan ditariknya seleksi KPU Kota Kabupaten ini oleh KPU RI, kalau dulu kan lebih ini ya lebih susah lebih absurd ya gitu kalau menurut saya karena KPU kota mengadakan sendiri gitu tapi kalau sekarang ini kalau saya lihat semua anggaran dari pusat terus panitianya juga ada beberapa dari pusat soal dari pusat psikotesnya dari pusat jadi semua semua dari pusat begitu Mas jadi nah menurut Mas Bagus apakah meyakini sama seperti saya gitu mudah-mudahan untuk proses psikotes, CAT, sampai ke tes kejiwaan, kesehatan dan selain sebelum wawancara ya, apakah itu memang benar-benar diyakini itu 100% murni begitu Mas? Apakah Mas Bagus juga merasa bahwa itu prosesnya murni? Karena kalau saya kan melihat Mas Bagus secara teknis ya udah inilah begitu kan. Ya ibaratnya dosen kita ya kalau kita jelek ya kalau Mas Bagusnya nggak bisa ya apalagi kita gitu yang belajar kan gitu. Jadi saya pikir Mas Bagus pasti secara teknis pasti sudah oke begitu dari penilaiannya. Cuman memang faktor non teknis tadi. Cuman ya kalau menurut Mas Bagus sampai tahapan itu ada kemungkinan nggak proses yang tidak murni itu Mas? Itu saja Mas. Makasih Mas. Ya ini opini lah ya. Saya kan nggak ini ya. Kalau itu kan nggak melakukan riset atau kita kan nggak tahu ya. Ini opini. Ya di kelas tentunya yang kelas FPT kelas KPU ini juga saya sampaikan kalau yang mengikuti ya. Itu kalau saya meyakini yang tes CAT, psikotes di KPU relatif murni maksudnya. Maksudnya ruang bermain saya relatif nggak dengar lah gitu ya. Meskipun memang untuk IC ini kan ruang tim sel ya, arena bermain tim sel. Tapi saya sempat konfirmasi tim sel misalnya, itu yang di DIY ya, itu IC yang menilai bareng-bareng. Kalau yang menilai bareng-bareng berlima misalnya, berarti kan ruang subjektivitasnya kan jadi kecil. Maksudnya ya saling semua menilai Anda gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau misalnya yang menilai dipasrahkan hanya satu orang tertentu, satu orang tim sel, nah itu mungkin unsur subjektivitas atau potensi untuk misalnya ada satu tim sel bermain tinggi. Cuma itu kan kita nggak tahu semua itu ruang gelap. Kita nggak tahu yang menilai siapa, realnya kan. Terus
apa namanya, dan seterusnya ya. Nilainya kan kita jadi, saya nggak tahu, nggak ngecek di Syakba itu ada nggak nilai-nilai bisa ya. Eh, saya nggak rajin lihat Syakba. Nah, untuk psikotes juga saya masih meyakini lah, apalagi ini TNI ya, lembaga kredibel, dan langsung dari Seskuad Bandung kan diteruskan ke sana. Saya pernah dapat opini dari, bukan dari saya tapi dari orang yang dekat dengan KPU. Dia bilang jangan coba-coba meskipun kenal, kira-kira ya, kenal komisioner KPU, ketika Anda nggak bisa ngerjakan ya nggak akan lulus. Soalnya ada, ya satunya nggak mau nyebut orang ya, ya ada orang yang merasa dekat dengan KPU RI, tapi dia waktu CAT nilainya jeblok gitu kan, dan berusaha melalui lobby-lobby Timsel untuk dongkrak. Itu ada, saya dengar cerita itu, tapi nggak lolos juga. Ini tapi apakah tergantung daerah atau kredibilitas Timsel atau gimana? Itu ada cerita gitu, dan istilahnya agak secret lah, saya nggak mungkin nyebut nama. Dengan cerita itu akhirnya saya meyakini bahwasanya memang tes ini relatif murni. Saya tidak bisa meloloskan orang yang meskipun dekat tapi nilainya jelek kemudian jadi lulus gitu. Itu Mas, saya masih optimis ya. Yang untuk CAT sama IC sama psikotes itu masih relatif objektif. Saya juga jarang dengar itu ya. Ruang permainan di sana jarang juga. Itu Mas, ya kalau ruang permainan mulai muncul di wawancara, di FPT ya itu makin besar. Iya. Iya Mas. Itu kemarin di CAT yang gelombang 8 ini agak di luar perkiraan Mas. Jadi benar-benar soalnya kalau saya bisa kasih bocoran yang nggak tahu ya sama nggak dengan posisi yang sekarang sedang FPT. Itu tidak mungkin 30% yang materi yang Mas bagus Iya. kita pelajari di latihan soal CAT segala macam. Pertanyaannya ajaib kalau menurut saya karena itu kalau buat saya itu bukan lagi tes KPU ya, apa kayak tes pengetahuan umum karena ada pertanyaan seperti ini Mas. Contoh ya, PPLN di Antarifo, di kota Antarifo itu berada di negara mana? A. Sierra Leone, B. Madagaskar, C. Argentina, D. Kuba. Nah itu kan pertanyaan nggak ada hubungan ya Mas. Pertanyaan yang Ngawur aja ya, itu. ngawur itu, maka saya ini mau dijawab gimana, akhirnya ya tebak-tebak kancing gitu. Jadi ya nggak tahu apa bikin soalnya pakai chat GPT atau apa, saya nggak ngerti juga itu soal-soalnya gitu kan. Ya ikut Jadi kelas apa itu udah saya sampaikan juga Mas, bahwasanya di soal KPU ada selalu soal-soal kejutan, soal yang aneh kan, soal yang ya. mungkin kategori sulit lah itu, karena ngawur dari 4 opsi itu kan peluang benarnya kecil kan, seperempat kan, Iya ya dalam Mas. ilmu Tapi probabilitas kan seperempat. benar-benar di luar prediksi. Kadang dibandingin waktu ke provinsi, tes ke provinsi kemarin, itu soalnya masih buat kita ya 70% masih ada soal yang KPU lah begitu, yang undang-undang 7 segala macam, kepemiluannya lebih kental lah begitu. Tapi kalau yang ini kota justru malah kalau menurut saya malah justru agak Undang-undang itu juga ada, nggak keluar ya? ada keluar, tapi ya dia lebih banyak misalnya kayak PKPU 15 itu sampai 3 soal ya tentang peraturan di media sosial itu berapa spot, berapa ini. Nah, itu malah yang kita nggak pelajari yang udah apa PKPU 15 itu diulas dalam gitu. Banyak gitu soalnya di situ. Jadi agak yang DAOB nggak keluar begitu. Terus ya lebih lebih inilah kalau menurut saya lebih di luar kejutan. Cuman memang saya meyakini ya kalau kita yang belajar dengan Mas Bagus ini susah ya yang lain juga susah begitu. Iya, iya, benar. Ya artinya ketika 30% dipelajari keluar, paling nggak Anda sudah punya modal 30. Tinggal sisanya ini kan yang lain juga gambling. Jadi Ya, taruhlah gini, memang dari KPU pernah saya sampaikan, ini rata-rata nasional itu dapat
nilai 70 aja udah bagus. Dan rata-rata bahkan 4 ya. 4, bahkan 3, 5 gitu biasa. Nilai segitu. Nah, bisa jadi angka 60 itu bisa jadi masih lolos jauh lebih besar. Ya, asumsinya IC inilah ya. IC aman meskipun nggak 100% ya mungkin 60% itu benar ya. Itu mungkin bisa aman. Bisa aman. Tergantung kompetitornya. Kalau ya Informasinya teman saya di Sumsel ya, teman saya di Sumsel itu nggak ngira nilainya sejeblok itu, dia dapatnya 4. Mantan Bawaslu 4, dapat nilainya 40 gitu kan. Tapi lulus 20 besar. 20 besar meskipun akhirnya rontok di wawancara ya. Ya ini ya mungkin 40, ya lainnya lebih jelek lagi kali ya. iya Mas. Yang di Kalbar juga begitu Mas. Nilai paling tinggi itu cuma 57 Mas, informasinya CAT ya. Ampun, 57. Ada Mangga ada 6 ya. Ya, ya. Sama juga Mas. Di Nggak ada Karo juga matematika. paling tinggi itu nilainya 45 Mas. Ya kalau pertanyaannya gitu-gitu ya akhirnya ngawur dan ngawur itu. Nggak ngukur itu. Soalnya Iya. dalam kualifikasi apa teori lah, bukan teori pembuatan soal itu nggak bagus kalau isinya terlalu banyak spekulatif gitu kan. Spekulatif. Iya, iya. Nggak ngukur kemampuannya sebenarnya. Iya. Itu kebetulan kemarin setelah selesai CAT kan kita diminta untuk tanda tangan sebagai saksi pemusnahan soal. Jadi terakhir pulang begitu. Nah, itu kita, ada pemusnahan soal, sistemnya iya. manual. Enggak, itu soalnya ini apa kan dia pakai USB. Jadi dikirim orang pusat datang dia di dalam USB. Jadi dia semacam di apa ya diinstal ya kayak begitu ke dalam sistem CAT-nya. Jadi Iya, itu dimusnahkan sampai ke dashboardnya. Nah itu kita sebagai saksi melihat lah gitu. Cuman ya memang dari wajah-wajah tim kalian aja itu ya, cemberut semua mukanya. Melihat hasilnya itu. Ya nggak bodoh-bodoh nih. Kalau kamu kok bodoh-bodoh semua ini. Karena nilai paling tinggi 57, habis itu semua di bawah 50 Mas katanya. Iya. Oh, pasti mending saya 70 kan, 70 ke atas ya. Masih mending itu Mas. Jajan Tapi terbaik jajan dulu. Nggak tahu ya. iya, Tapi tapi katanya Mas, 70 koma. tapi itu Mas kalau maunya sih dari awal itu adalah memang yang kita kecenderung ke warna-warna itu sih Mas. Karena memang dari awal itu murni lah itu ya, yang ke-20 itu murni. Ada yang direkomendasi, tapi sampai yang ke-10 itu berguguran semua itu Mas. Ya kalau udah 10 ini kesimpulan saya juga ini soal rebutan warna gitu aja. Itu aja. Anda warna dan korwilnya. Korwil itu menentukan. Kalau tapi saya nggak tahu kalau di korwil provinsi ini menentukan nggak. Tapi korwil RI itu sangat powerful menentukan provinsi gitu. Cuma kalau itu rumus di mana-mana. Cuma kalau ya karena ada konsensus itu. Yang saya dengar konsensus itu di pimpinan ya. Rumor levelnya rumor. Tapi saya meyakini itu bekerja. Tapi kalau apa tadi korwilnya kabupaten provinsi saya kurang paham nih. Karena penentunya kan di pusat itu, di depan. Sama Mas, kalau yang sampai ke-10 itu korwil itu menentukan itu Mas. Oh, Di menentukan. kabupaten itu Mas. Ya kalau sama Iya. berarti sekarang udah dibagi korwil kan? Berarti ya syukur kalau korwilnya sewarna dengan Anda itu enak. Yang Anda misalnya tahu korwilnya terus sewarna itu enak. Potensi lah gitu. Itu potensi direbutkan juga. Iya benar itu Mas, itu sangat benar itu dan saya sudah mengalami itu Mas. Loh kok katanya newcomer kok udah ngalamin nih? Mas Bangun nih. Ini yang tadi bicara Mas Bangun atau siapa? Atau Mas Iya Erwin? Mas, ya. Oh gitu ya. Iya, kami itu kan yang menentukan itu kan yang di tim selnya di kabupaten itu Mas. Ya.
Ya, ya. warnanya harus ini gitu. Jadi itu nggak bisa diganggu gugat lagi, walaupun banyak lagi yang lebih pintar gitu. Untuk itu sampai yang ke-10 loh Mas. Oke, yang lain ada lagi nggak? Ada yang tes pagi besok nggak? Pagi-pagi? Belum ada ya? Oke, saya pikir teman-teman udah paham semua lah ya terkait esensi dari kelas ini tadi yang kita bicarakan terakhir-terakhir inilah ya. Terakhir-terakhir ini ya suka nggak suka itulah yang bekerja sekarang. Iya. Gitu ya, ini sekarang memang agak beda. Normal baru lah, normal barunya seperti itu. Kalau Anda mau jadi, kalau Anda mau niru jejak saya nggak jadi ya silakan juga ya. Ini ini apa namanya, istimewanya kelas ini ya. Ya mudah-mudahan kelas ini berhenti di kelas ini aja. Ya nanti bahwasannya ada yang nggak berhasil jangan salahkan saya juga ya. Siap, Mas. Mungkin kondisi lokal juga barangkali ada keunikan sendiri ya, saya nggak tahu lah kondisi lokal. Siap Mas, siap Mas. Ya, faktor Siap, penting siap. gitu. Dan saya meyakini juga mungkin ya kayak di Sulut gitu ya. Misalnya ini keyakinan saya. Mengapa di situ misalnya harus hijau hitamnya banyak? Ya selain mungkin ada senior-senior yang mau nyalek di situ terus harus dikawal kira-kira dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Ide ini kan nggak ada nih yang hijau hitam itu di partai Golkar atau Gerindra kan nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak terlalu penting di sini Jogja. Mungkin di Sumut penting. Kayaknya Bang Doli kan sana kan. Siapa lagi yang sana? Ya, Yang Yasona, Yasona, Doli, Yasona di sini juga. bukan ya, Sona kan Solo. Ini Sulut misalnya. Sumut. Sumut. Iya, Sumut Yasona Loli Bang. Mas sama Doli. Iya, sama Doli. Oh, berarti ya itu berarti harus diamankan dalam kutip. Saya nggak tahu yang Golkar yang lama dulu siapa ya, yang dulu nggak jadi itu siapa, yang senior itu ya di Sumut itu. Dulu Komisi 2, saya lupa namanya. Ya sekarang diganti Doli itu. Doli. Itu dulu dari Golkar juga, sama-sama Golkar. Iya, iya Mas. Anton Sihotang sama. Terus ada juga yang mungkin kalau MI itu kayaknya nyebarnya di Golkar kebanyakan sama mungkin Gerindra kali ya, sama Nasdem itu. Di antara partai itu ya ada Sumsipan ya, ada MI memang relatif nyebar ya. Kemen ini banyak di merah, meskipun ada juga di Golkar, ada di Nasdem juga ada, partai nasionalis lah itu ada juga, tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan kan di merah gitu. Ya mungkin juga tergantung ini ya suara di sananya. Kalau suara mungkin ada kepentingan pilkada, mohon maaf ya. Kalau suaranya di sana misalnya besar merah ya, mungkin inginnya penyelenggara pemilu banyak merah sih. Ya nanti untuk tidak hanya pemilu, untuk pilkada juga, untuk perebutan gubernur atau bupati wali kota. Karena pilkada kan 2024 juga kan, nggak jauh lah gitu. Nah kalau jadi mungkin Anda perlu ini ya, maksudnya juga nggak buta itulah suara pemilu kemarin apa. Kalau suara dominannya misalnya kuning ya, mungkin ya kepentingan kuning mungkin akan lebih banyak diamankan, atau Gerindra atau yang lain lah gitu ya. Yang dominan kan biasanya merah kuning kalau partai ya.
sama Gerindra kelihatannya pemilu terakhir kan. Ya karena misalnya sini merah ya, ini minta banyak lah gitu kan. Begitu. Itu ada justifikasi, ada justifikasi. Nah, itu bekerja di pengambilan keputusan FPT itu saya meyakini mekanisme itu bekerja dalam batas-batas tertentu bekerja. Oke, itu atau cukup? Udah jam 10:30. Oke Mas, cukup Mas. Cukup ya. Yuk Mas, Ya, saya hanya jam istirahat. mendoakan semuanya yang di sini lolos semua lah gitu ya. Amin. Amin, amin. Kalau nggak lolos, jangan salahkan saya juga. Nah, ada lain di luar. Karena kelas ini kan lolos di lantai kan urusannya di lantai. Selesai gitu. Dan kalau di lantai ya kalau saya berpesan ya nanti jangan lupa saya lah ya, maksudnya sesekali menyapa lah gitu atau gimana, terus ya tetap jadi Pasti, penyelenggara Mas. pemilu yang baik. Ya, Baik. pasti Mas. Siap. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat pengalaman kegagalan saya ini untuk teman-teman supaya berhasil. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.